warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Maulana dan di sini saya dari SMK Negeri 1 Kaliangat mendapatkan tugas IPAS untuk mewawancarai Pak Carik di Desa Karangpudi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Hilman Maulana dari siswa dari SMK Negeri 1 Kaliangat. Saya mendapatkan tugas IPAS untuk mewawancarai Bapak di sini. Sebelumnya saya mohon izin untuk tahu profil singkat Bapak dari segi nama atau jabatan sekarang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Mas Ilham sudah bersilaturahim di kediaman kami. Saya Miftahul Anwar. Jabatan saat ini diberi amanah oleh Bapak Kepala Desa Karangpudi, yaitu Bapak Romi Syanto, sebagai Sekretaris Desa Karangpudi, atau kalau orang desa biasanya nyebutnya Pak Carik, seperti itu. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Istri saya Siti Maryam memiliki 2 anak. Yang pertama Ainun Azizah Nura, yang kedua adalah Sultan Sulaiman. Jadi selain aktivitas saya sebagai sekretaris desa, saya juga punya lembaga pendidikan, yayasan, yaitu DK, yang konsentrasinya saat ini di bidang pendidikan tahsin dan tahfidz Al-Quran. Dan juga selain itu saya juga bertani ya, alhamdulillah. Jadi itulah kurang lebih di kantor, mulai ngaji dan atani, seperti itu ya. Bapak suka duka menjadi Pak Carik di desa ini? Ini pertanyaannya langsung apa suka dan dukanya ya. Saya mulai dari enggak sukanya dulu. Ya, artinya mulai dari yang enggak enaknya dulu. Jadi ini mungkin kultur di budaya kita sebenarnya yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di pedesaan. Jadi karena spesifik Sekdes itu Pak Carik itu mengurus administrasi, jadi dukanya itu atau ndak enaknya itu kadang kita sudah menunggu di kantor, ya kan, seharian pelayanan, kadang itu nggak ada yang datang masyarakat. Tapi ketika sudah lewat jam kantor, sore atau menjelang maghrib atau malam, minta tolong Ustaz, minta tolong Bapak Carik, minta tolong saya mau buat surat keterangan ini. Padahal itu hal yang bisa kita urus di pagi hari, sehingga kadang kita buka puru, kadang kita juga harus menomorduakan pekerjaan-pekerjaan yang lain ketika ada orang sudah yang meminta hal seperti itu. Karena mau nggak mau pelayanan kita ya istilahnya pelayanan 24 jam. Enaknya alhamdulillah ya kita Sekdes Pak Carik karena setiap hari membantu dan bersama Bapak Kades, ya kita bertemu dengan banyak orang, mulai dari berbagai macam lapisan masyarakat. Mulai dari yang paling bawah, kita mendengarkan bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kita juga bertemu dengan beberapa orang yang bisa kita hubungkan, baik dari instansi pemerintahan dan atau yang
yang negeri ataupun yang swasta. Jadi kita sampaikan apa yang bisa kita sinergikan dengan program atau dengan apa yang ada di desa. Seperti itu. Untuk pemilihan caleg itu sebenarnya dipilih secara apa? Pemilihan caleg. Kalau pertanyaannya pemilihan caleg itu dipilih seperti apa? Secara perundang-undangan, seluruh perangkat ketika ada yang pensiun atau ada perangkat yang berhenti mengundurkan diri, itu pengumumannya terbuka. Jadi saya dipilih atau rekrutmennya melalui jalur terbuka. Jadi kalau Mas Ilham nanti punya anak-anak untuk masuk di lembaga pemerintahan desa, di perangkat desa, ya ketika ada pengumuman lowongan jabatan, ya silakan diikuti. Jadi seperti bukan serta-merta langsung dipilih oleh kepala desa. Bukan seperti itu. Jadi ada aturannya. Bagaimanakah Anda menghadapi warga Bapak yang sulit diatur? Yang sulit diatur itu pasti ada. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita kembalikan kepada undang-undang. Kepada undang-undang yang berlaku, peraturan desa yang ada, seperti itu. Jadi kita langsung ke contoh kasus. Saat ini kan baru selesai musim panen padi. Nah, kita di desa itu ada namanya Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2023 tentang pungutan biaya desa. Jadi salah satu poinnya di situ diatur bagaimana mesin combine harvester padi itu yang datang ke desa Katubi itu harus ikut aturan. Masuk dulu ke grup paguyuban, masuk dulu ke aturan kita, ke paguyuban, dan disosialisasikan aturannya seperti ini, dan ada biaya administrasinya sekian sebagai kompensasi untuk perbaikan jalan seperti itu. Seperti itu. Jika ada masalah dengan warga, apakah Bapak menghadapi sendiri? Ya, jadi tindak lanjut dari yang tadi ya. Misalkan ada salah satu orang atau masyarakat atau warga yang tidak mengikuti aturan, itu kita sampaikan bahwa aturan desa seperti ini. Kita panggil, kita sampaikan bahwa sampai sudah melanggar. Kalau misalkan masih istilahnya membangkang, sudah kita kasih SP, masih tidak mengikuti aturan kita, ya sudah, kita sampaikan kepada desa sebagai pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan desa. Dan apakah Pak Carik sendirian? Tidak. Tentunya untuk menghadapi itu kita bersama kepala dusun. Ya, kalau misalkan itu berkaitan dengan kewilayahan, dusun Karanganyar, Karanganyar, dusun Benosan, Patebuan. Kalau misalkan terkait dengan komben tadi, kita menyelesaikannya bersama forum, dikomandoni langsung oleh ketua paguyuban komben harvester padi. Apa alasannya Bapak menjadi caleg? Kalau alasan menjadi berarti saya ingin, ya kan? Saya ingin menjadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah panggilan untuk mengabdi. Maka di tahun 2021 itu saya berhenti di salah satu lembaga pendidikan di Sumeneb itu. Saya niatnya hanya satu, ingin fokus
mengabdi di desa melalui yayasan yang saya punya, melalui yayasan Darul Khair Indonesia itu. Jadi saya ingin fokus, ternyata Allah berkehendak lain. Setelah pemilihan kepala desa serentak di 2021, maka terjadi kekosongan di awal 2022. Oleh karena itu saya langsung dengan informasi itu, ya banyak dorongan dari beberapa tokoh untuk bisa ikut dalam rekrutmen tersebut. Ya bismillah. Karena dorongan dari beberapa tokoh, dan niat saya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat agar memberikan pelayanan yang baik, bisa memberi masukan yang tepat kepada pemerintah Desa Karangbudi, khususnya melalui kepala desa. Makanya tepat di tanggal, kalau sesuai SK ya, di tanggal 22 Juni 2022 saya resmi diangkat sebagai sekretaris Desa Karangbudi. Apakah Bapak senang menjadi caleg dan apa alasannya? Saya berusaha untuk menikmati proses ini. Pada prinsipnya ketika saya masih dipercaya di jabatan tersebut, saya akan berusaha untuk totalitas. Apa yang bisa kami berikan, saya akan saya berikan. Seperti itu. Saya akan berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang saya miliki. Jadi konsepnya jelas dalam Al-Quran itu bahwa dalam kita hidup yang harus kita berikan adalah ahsanu amal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di ujungnya ahsanu amal. Jadi yang terbaik akan saya berikan. Ketika sudah melakukan yang terbaik, insya Allah kesenangan, ketenangan akan ada dalam diri kita. Seperti itu. Apa saja tugas sebagai Pak Caleg? Kalau tugas secara umum semua perangkat adalah untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Spesifik kalau sekretaris desa dalam peraturannya di tahun 2017 itu jelas bahwa sekretaris desa sebagai membantu di bidang administrasi desa, menyiapkan segala hal, contohnya terkait persiapan rapat, koordinasi, agenda kegiatan. Biasanya yang mengagendakan semuanya sekretaris desa. Berapa lama masa jabatan Bapak menjadi Pak Caleg? Kalau ditanya berapa lama, dalam aturan itu, dalam SK itu tidak termaktub setahu saya, sejauh pengalaman saya sampai saat ini. Yang jelas kenapa tidak termaktub, hanya di situ tertuang sampai usia 60 tahun masa pensiun. Namun karena kepala desa ini adalah jabatan politis, maka pastinya nanti akan mengikuti berakhirnya kepala desa. Jadi misalkan kepala desa Karangbudi sebelum berubahnya undang-undang kan 6 tahun. Sekarang kan sudah berubah menjadi 8 tahun. Jadi 2021 ditambah 8, berarti 2029. Maka kalau tidak ada aran, tidak ada sesuatu yang sangat fatal, melanggar hukum, khususnya secara pribadi kepada saya sebagai sekdes, maka saya akan berkhidmat, akan mengabdi di Caleg, di sekdes sampai 2029. Seperti itu. Berikan alasan mengapa Bapak senang menjadi caleg.
senangnya satu, saya diberi kesempatan untuk bisa memberi masukan langsung kepada kepala desa. Yang kedua, saya diberi kesempatan banyak untuk bertemu kepada lapisan masyarakat. Yang ketiga, selama saya menjadi sekdes, alhamdulillah banyak masyarakat yang sudah terbuka untuk bertanya, untuk sharing, untuk konsultasi terkait segala yang berkaitan dengan pemerintahan atau tata kelola di pemerintahan desa. Bahkan bukan hanya itu, kadang masalah keluarganya, masalah pribadinya kadang banyak yang dikonsultasikan kepada sekdes. Nah, seperti itu. Itu yang di dalam dalam pengalaman saya selama kurang lebih tahun ketiga, 2 tahun berjalan, 2 tahun setengah. Jadi 3 hal yang membuat saya masih senang menikmati amanah dan tanggung jawab ini, karena saya sering banyak bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.